Terima kasih Anda masih bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Tentunya malam hari ini masih mengawal terkait dengan putusan dari Jaksa Penuntut Umum terkait dengan beberapa terdakwa dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sudah bergabung bersama kami, baru saja bergabung Ibu Rohani Simanjuntak, Bibi dari Mendiang Yosua. Bu Rohani, selamat malam. Bu Rohani, selamat malam. Ya, kita sambil menunggu untuk tersambung kembali bersama tante dari Mendiang Yosua. Saya akan ke Om Roy. Om Roy, menanggapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Gayus dan juga Bang Sior terkait dengan peran daripada Richard Eliezer sebagai justice kolaborator. Om Roy. Ya, dalam hal ini Barada Richard Eliezer kan sudah sebagai seorang yang mengungkap fakta, sebagai seorang yang jujur dan sebagai justice kolaborator. Jadi kami memohon kepada Bapak sebagai hakim atau Pak Jaksa, Pak Hakim juga dapat memberikan perhatian lebih kepada Barada Eliezer sebab dia sudah berkata jujur. Oke. Juga itu yang kami keluarga di Manado juga kaget dengan putusan 12 tahun. Tapi kami yakin percaya dia sudah menjadi seorang yang mengungkap fakta, kebenaran. Jadi minta tolong kiranya Barada Eliezer dapat diberikan pembelaan seadil-adilnya. Begitu. Baik. Itu tadi harapan dari keluarga Richard Eliezer. Saya akan ke Bang Saur lagi. Artinya ini ada pandangan berbeda tadi dengan Prof. Gayus. Tanggapan Anda? Saya kira kembali rumus daripada justice collaborator itu adalah pelaku. Kemudian yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar. Oke, betul memang. Pertama yang menyuarakan itu adalah keluarga Rohani dan keluarganya. Termasuk itu juga yang menginspirasi Tampak. Tetapi proses ini masuk kepada penyidikan adalah dari saksi-saksi. Ya toh, karena di sini ada saksi mahkota. Kita ukur saja misalnya konstruksi daripada dakwaan daripada jaksa penuntut umum. Semua bukti, karena ini kan pertarungan bukti di pengadilan, adalah mengambil bukti dari kesaksian daripada saudara Eliezer. Bayangkan yang merumuskan 8 tahun, yang terus bukan saja rekayasa di Duren 3 dilakukan, yaitu ancaman pembunuhan dan juga upaya pelecehan seksual. Ada lagi saya bilang rekayasa baru dengan Magelang, ditutupi lagi, yaitu apa? Yang disebut adalah nggak tanggung, pemerkosaan. Tetapi jaksa mengatakan bukan pemerkosaan. Itu yang menjadi pertanyaan tetapi dibilang adalah perselingkuhan. Bayangkan jaksa kemudian mencari barang bukti 340 terang benderang adalah kesaksian daripada Eliezer. Yang kita bilang bahwa pelaku misalnya Ferdy Sambo menurut saya adalah kalau menurut konstruksi daripada tuntutan jaksa penuntut umum kan tidak ada pemaaf. Kepolisian kemudian hancur. Kemudian martabat daripada penegakan hukum kita di mata internasional kemudian juga hancur. Kemudian saya harus katakan ini, seorang yang telah mendedikasikan dirinya 24 jam harus mati dibunuh. Tetapi yang merancang ini adalah misalnya saudara Putri Chandra hanya 8 tahun. Tetapi itu yang saya bilang, yang orang yang bekerja sama. Ya atau tidak mudah saya bilang, dengan resiko kepada dia. Tetapi malah dituntut 12 tahun. Saya tidak mengatakan saudara Eliezer itu kemudian dilepaskan. Tetapi akan di dalam satu negara tertentu juga ini dibebaskan. Tetapi ini kita tidak dapat. Bayangkan yang pembunuhannya 8 tahun. Sementara yang bekerja sama yang saya bilang. Yang membantu jaksa penuntut umum kemudian ini bisa dibongkar. Kemudian dituntut 1,5 tahun. Di situ menurut kami kalau tema kita katakan anti klimaks dalam proses. Itu saya setuju. Tetapi kembali konstruksi kita yang memutus adalah hakim,
Kita berdua betul, sama dengan saya. Ya. Saya dilaporkan oleh polisi bahwa sudah di PTDH, tetapi saya tidak ikut saksi. Tetapi saya bilang, saya juga termasuk dari awal bahwa Eliezer itu dituntut mati, Pak Gro. Gayus tahu itu yang pertama ketika Prof. masih Gayus, ditutupi. Ya. Karena saya lapor itu adalah berdua ini di PTDH. Tetapi ketika kemudian dia bekerja sama kepada penegak hukum dan membantu jaksa penuntut umum, itu menurut saya bahwa keadilan itu, bahwa orang akan bisa visi daripada LPSK ini, undang-undang ini kemudian bisa kabur, orang bisa jadi takut. Lah saya udah terbuka, Oke. tetapi malah saya diancam, masih diancam ya. Nah saya berpikir diskursus ini juga directly, indirectly, sama dengan tampak tidak directly. Saya katakan kepada polisi, kalau saudara Yosua bisa dimatikan nyawanya, kepentingan kami, Anda polisi di dalam, juga bukan tidak mungkin, ada dimatikan apa? Hak perdata Anda. Disitulah peran kami sebagai publik advokat, bahwa fungsi saya adalah untuk penegakan hukum, kemudian kita bertanggung jawab. Nah menurut kami ini tidak keadilan. Betul memang dia harus bertanggung jawab. Tetapi yang merancang pembunuhan itu diancam 8 tahun. Oke. Tetapi yang bekerja sama, apakah itu adil? Ya. Ya toh? Baik. Sementara menurut kami mereka ini yang melakukan ini harus diancam hukuman mati gitu. Baik, Bang Saur, nanti kita akan coba tanyakan ke tanggapan dari Prof. Gayus dan juga Bang Yonatan. Tapi sebelum itu saya akan ke Bu Reni. Bu Reni, artinya ini terkait dengan narasi dari pelecehan seksual, lalu ke pemerkosaan, hingga pada akhirnya jaksa mengatakan bahwasanya ini terjadi perselingkuhan. Artinya kesaksian Anda sebagai ahli soal pelecehan seksual di Magelang ini justru dibantah oleh JPU. Bagaimana tanggapan Anda, Bu Reni? Terkait dengan pergeseran dari pelecehan seksual, lalu ke pemerkosaan, hingga pada akhirnya perselingkuhan ini, Bu Reni. Ya, yang perlu diketahui bahwa saat kami melakukan pemeriksaan di dalam kasus ini, khususnya untuk Bu PC, waktu itu Bu PC statusnya masih sebagai saksi ya terhadap peristiwa pembunuhan ini. Tapi setelah peristiwa kebohongan. Artinya kami memang juga sempat dibohongi, tetapi kemudian peristiwa kebohongan itu kan sudah ditutup, lalu kami memulai lagi sebuah pemeriksaan dalam proses yang baru, dan tentunya data yang kami pakai adalah data yang bukan kebohongan awal. Nah, di situ yang kami hasilkan sebetulnya sesuai dengan permintaan dari pihak kepolisian ya, bahwa ini kasusnya adalah kasus pembunuhan dengan pasal 40. Nah, di situ kapasitas Ibu PC adalah sebagai saksi, sehingga sebetulnya simpulan-simpulan kami di sini adalah apa yang melatar belakangi, yang menjadi motif kemudian melakukan tindakan yang saat ini didakwakan kepada yang bersangkutan. Nah, di situ memang yang kami dapatkan datanya adalah Bapak Ferdi Sambo ini motifnya adalah kemarahan. Jadi adanya ekskalasi emosi yang luar biasa pada saat dia meyakini dan mempercayai apa yang disampaikan oleh istrinya terkait dengan peristiwa di Magelang. Ya. Jadi, ya, kalau ini terkait dengan kasus pembunuhannya, hasil kami seperti itu untuk Bapak FS. Nah, kemudian kalau pertanyaan itu mundur lagi, memangnya apa yang disampaikan sehingga Bapak FS ini sampai marah begitu? Nah, yang disampaikan adalah peristiwa kekerasan seksual yang menurut Ibu PC itu dialaminya di Magelang. Jadi bukan yang Duren 3 di Magelang. Nah, karena pada waktu itu disampaikan kepada kami dan keterangan antara keduanya ini bersesuaian tentang masa lalu. Kenapa kemudian Pak FS ini percaya pada istrinya terkait dengan cerita atau informasi ya tentang peristiwa yang menurut PC, Ibu PC mengalami hal tersebut, itu karena mereka memiliki romantisme ya di dalam relasinya. Nah, ini pun juga masih baru
merayakan anniversary-nya yang ke-22 tahun. Jadi memang ada satu bentuk emosi yang sedang dekat ya antara keduanya, dan kemudian ada juga memori-memori bahwa dulu menikah itu mohon maaf ya, jadi dalam keadaan dua-duanya ini perjaka dan gadis yang itu betul-betul dibanggakan. Dan kemudian memang sosok Pak FS ini menurut pengakuannya tidak percaya kalau hal tersebut sampai berbohong. Jadi ini yang memicu gitu. Nah, Oke, kemudian kan baik. ditanya, lalu apa hubungannya gitu ya, Ya, latar belakang ini? Sebetulnya sekali lagi karena PC adalah saksi pada waktu itu. baik. Nah, kami memang ya, Oke. Bu bagaimana Reni, Bang? ya, Bu Reni kita sudah tangkap apa yang Anda maksudkan tadi. Saya akan minta tanggapan dari Bang Yonatan. Bang Yonatan masih mendengar suara saya ya? Masih, Mas. Ya, terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Reni, Bang Saur menambahkan apa yang sudah diungkapkan oleh Prof. Gayus. Kalau tadi Bu Reni sempat menyoroti terkait dengan bergesernya antara pelecehan seksual lalu bergeser menjadi pemerkosaan, hingga pada akhirnya jaksa menyatakan bahwasanya terjadi perselingkuhan. Menurut Anda? Ya, menurut kami tentu dari keluarga menyatakan bahwasannya pelecehan itu tidak mungkin terjadi karena kita ketahui bersama bahwasannya almarhum ini adalah orang yang sangat baik begitu ya. Kemudian kalau kita juga melihat dari fakta persidangan kronologis yang diuraikan itu banyak sekali kejanggalan soal pelecehan seksual yang menurut saya kita sudah ketahui bersama dan tidak perlu lagi saya gambarkan di sini. Tetapi yang mau saya sampaikan justru kesimpulan jaksa terkait perselingkuhan itu terlalu berani dan terlalu dini karena tidak ada bukti material yang mengatakan bahwasannya ada perselingkuhan antara korban Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Putri Chandrawati. Namun dalam hal ini yang ingin saya sampaikan justru adalah terkait tadi ada sedikit perdebatan, saya izin masuk sedikit, bahwasannya di dalam hukum kita mengenal asas kemanfaatan. Jadi dalam hal ini kita patut juga mengapresiasi Richard Eliezer yang sudah berkata jujur sehingga mampu menjadikan yang bersangkutan ini menyampaikan apa yang sebetulnya terjadi sebagai saksi fakta begitu. Sehingga ini kan semua kasus ini menjadi sorotan seluruh masyarakat Indonesia. Lalu akan menjadi presiden yang sangat buruk ketika seseorang yang sudah berkata jujur namun mendapatkan hukuman yang paling berat begitu. Dan yang menjadi otak perencanaan pembunuhan ini justru hanya 8 tahun. Sehingga tidak menutup kemungkinan di dalam kehidupan kita bermasyarakat ada pembunuh-pembunuh lain lebih baik diam saja. Karena diam dengan dilakukan pembelaan justru hukumannya lebih ringan. Sehingga menutup ruang bagi pelaku kejahatan lain untuk berkata jujur. Sehingga sebetulnya cita-cita hukum kita ini untuk kepastian dan keadilan hukum itu sebetulnya bisa tercapai. Namun dengan seperti ini yang kita saksikan bersama tentu keluarga mengalami kekecewaan yang begitu teramat mendalam. Saya rasa demikian, Mas. Oke, saya akan langsung ke Prof. Gayus untuk minta pendapat terkait apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bu Reni dan juga Bang Yonatan, termasuk Bang Saur tadi sempat menambahkan. Prof. Gayus. Ya, mengenai istri terdakwa Sambo, ini Ibu Putri ya. Saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Bu Reni, psikolog, mengenai relasi suami istri. Ya. Dalam teori yang dipahami, kalau kita sering membaca disertasi, maka ada variabel-variabel atau kebertalian, keterikatan, ya. Yang ini saya menyebut sebagai satu variabilitas yang dinamik antara suami istri di kasus ini. Artinya dakwaan jaksa maupun tuntutan sama sebenarnya. Istri terdakwa Sambo ini didakwa dan dituntut sama sebenarnya dengan suaminya. Karena apa? Karena peristiwa ini seperti tadi yang Bu Reni kemukakan terjadi cetusan dari istri menelpon terdakwa Sambo bahwa ada pelecehan seksual. Pak Saud betul. Di awal dia pelecehan istilahnya. Nah ini yang mencetuskan seorang jenderal bintang 2 memiliki kekuatan sangat ketika itu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bisa terkontrol. Ya, tadi mau bertemu baik-baik, mau melakukan interogasi, ternyata menjadi pembunuhan. Nah, kalau Ibu PC ini memang berbohong di bawah sumpah, memang agak aneh kalau dia cuma dihukum sekian karena dakwaan untuk sumpah palsu itu sampai 9 tahun. Kalau
menimbulkan kerugian bagi orang lain. 7 tahun bisa menjadi 9 tahun. Ini respon saya masalah variabilitas yang dinamik antara suami istri, mempunyai kesamaan. Nah, tapi kalau hukumannya belum tentu. Kalau hukumannya kan tergantung tindakan, peran masing-masing apa. Nah, itu yang saya akan berikan masukan. Saya sepaham sangat dengan psikolog Ibu Reni karena ini ada relasi suami istri. Baik. Nah, tapi masing-masing bertanggung jawab atas kebohongan di bawah sumpah bahwa terjadi ternyata tidak ada itu perkosaan maupun pelecehan seksual. Yang ada dibuktikan oleh jaksa adalah perselingkuhan. Ini dibuktikan juga. Tidak bisa serta-merta diterima. Gitu. Baik. Saya akan tanyakan sebelum nanti ditanggapi oleh Bu Reni, saya akan tanyakan Bu Roni Simanjuntak, tante dari mendiang Yosua. Bu Roni, artinya selain juga suasana batin atau dalam artian terkait dengan kekecewaan dari Ibunda, kami sempat lihat tadi suasana batinnya seperti apa, lalu rasa terpukul terkait dengan sidang lanjutan hari ini, tuntutan kepada PC dan juga Richard Eliezer. Artinya kalau ini masih menyambung dengan apa yang tadi sudah diungkapkan, terjadi perselingkuhan. Kira-kira dari pihak keluarga, dalam hal ini mewakili keluarga mendiang Brigadir Yosua, seperti apa tanggapannya, Bu Roani? Ya, tentang perselingkuhan ya sebenarnya itu tidak mungkin ya. Karena apa? Almarhum kan punya pacar. Kalau seandainya pun ada perselingkuhan itu tak mungkin kepada PC. Masih banyak perempuan-perempuan yang di luar sana ya. Kalau masalah tentang pelecehan itu, perselingkuhan tadi. Nah, terus yang selama di Magelang, yang dibilang si PC dia dibanting 3 kali, terus diperkosa dia di pelecehan seksual. Ferdy Sambo kan polisinya polisi. Seharusnya tidak harus membunuh dia. Banyak hal yang dilakukan oleh Ferdy Sambo untuk mengatasi permasalahan ini. Tidak harus membunuh. Jadi di sana kami kecewa berat tentang Ferdy Sambo atas perilaku dia untuk membunuh anak kami. Nah, bisa aja anak kami itu dibuang ke daerah-daerah terpencil, apa dipecat, apa disekor, apa gimana hukuman untuk anak kami, tidak harusnya membunuh. Jadi kita udah bingung melihat hukum yang ada di negara kita ini ya. Kenapa dia seorang polisinya polisi kok berbuat begitu, membunuh anak kita secara sadis ya? Karena cuman aduan dari si PC tadi yang diperkosa, dilecehkan di Magelang. Kok bisa setega itu dia membunuh? Jadi di sini kita masyarakat kecil aja ya menduga apa sih motif yang sebenarnya sehingga anak kami dibunuh oleh Ferdy Sambo. Jadi kalau masalah pelecehan dengan seksual dengan perselingkuhan saya rasa tidak mungkin. Pasti ada hal-hal besar yang lebih tahu si almarhum ini. Rahasia besarnya si Ferdy Sambo. Baik, Bu Rani. Saya akan minta tanggapan Bu Reni, tapi usai jeda terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Prof. Gayus dan juga Bang Yonatan terkait dengan relasi kuasa antara Putri Chandrawati dan juga Yosua. Usai jeda kami akan kembali, saudara.